Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Honor 8A, Honor 8A, yang harganya dijual di 1 jutaan. Ya, tepatnya sekitar 1,7 sampai 1,8 jutaan lah. Untuk lebih pastinya, kamu cek linknya di deskripsi video deh. Nah, sama kayak smartphone 1 jutaan lainnya, smartphone ini menggunakan bodi berbahan polikarbonat. Tapi ada yang beda. Kalau diperhatiin, ada glitter-glitter silvernya, jadi kelihatan keren. Selain itu juga, ada strip di bagian kiri sebagai frame untuk logo Honor dan juga kamera. Keren juga ya kalau dilihat jadinya. Tampak depan layarnya udah di drop notch berukuran 6 inch dengan tepian udah 2,5D. Bezelnya emang nggak bisa dibilang ramping, masih cukup tebal. Tapi kayaknya cuma ini deh, HP sejutaan yang pakai layar drop yang punya LED notifikasi di atas layar. Yang lain ada nggak coba? HP sejutaan dengan layar drop kayak gini yang ada LED notifikasinya. Dan di bawah layar masih ada space cukup lebar. Tapi bagusnya, diisi logo Honor, nggak dibiarin kosong. Di sisi bawah ada grid speaker ganda dan konektor charger micro USB. Grid speaker yang kanan ya. Sementara yang kiri cuma mic yang nyamar jadi speaker biar kelihatan simetris dan rapi. Potongan atau cuttingnya juga cukup rapi nih, karena nggak berasa tajam di kulit. Di atas layar ada port audio dan mic tambahan untuk noise canceller. Sementara di sisi kanan ada tombol volume dan power yang kadulnya polos tanpa tekstur. Dan di sisi kiri ada slot kartu yang nggak hybrid. SIM 2 bisa berdampingan dengan micro SD. Nggak perlu lagi rebutan kursi. Dan udah bisa baca semua kartu 4G di Indonesia termasuk SmartFriend. Dan bagusnya lagi, udah bisa Full T. Dari segi desain dan build quality, saya akuin, HP ini udah cukup bagus. Standarnya di atas rata-rata HP sejutaan lainnya lah. Kualitas layarnya, walaupun resolusinya cuma HD doang, tapi layarnya udah lumayan bagus. Dilihat dari berbagai sisi masih cukup jelas. Dan kalau buat nonton YouTube juga enak banget, karena kalau ada pesan masuk kayak gini, kamu cukup tap notifikasi dan layar terbelah jadi 2 otomatis kayak gini. Nyaman kan? Komunikasi nggak terputus, hiburan jalan terus. Untuk suara speakernya sendiri, walaupun cuma mengandalkan speaker mono, yaitu speaker utama di sisi bawah, suaranya lumayan oke. Nggak pecah, nggak sember, walaupun disetel dengan volume maksimal. Nih, sedikit suaranya. Go get it! Be careful, that's what we want to say. Cousin Diego, you're so skinny and tall. You are way more energetic than I remember. Dora, this isn't the jungle, it's high school. Nah, pada bagian software, HP ini menggunakan EMUI berbasis Android 9 Pie yang cukup ringan dan lancar. Disediakan pilihan UI. Tanpa app driver, di mana semua aplikasi terinstal akan dipampang di layar. Atau dengan app driver, di mana pada desktop hanya aplikasi pilihan yang ditampilkan. Sementara aplikasi lainnya disembunyikan kayak gini. Ya, standar Android lah. Sayangnya, HP ini belum support dual app atau clone app. Jadi, kalau kamu mau punya 2 nomor WhatsApp aktif sekaligus, kamu harus install aplikasi pihak ketiga, kayak Parallel Space atau Multiple Account misalnya. Dan dengan prosesor Helio P35 dan 3GB RAM, smartphone ini mampu menjelat skor Antutu yang terbilang lumayan. Nih, segini skornya. Pokoknya kalau untuk kebutuhan smartphone sehari-hari, udah cukup banget. Sementara kalau diajak ngabisin waktu dengan main game Mobile Legends, sayangnya HP ini belum support high frame rate. Tapi, kalau disetting main grafis maksimal, masih lancar jaya, tanpa kendala. Ya, asalkan internetnya lancar juga ya. Nah, kalau main game yang lebih berat kayak PUBG Mobile misalnya, HP ini mampu main game dengan settingan grafis smooth dan frame rate ekstrim. Biar dapat frame rate ekstrim kayak gini, kamu harus download aplikasi tambahan. Namanya GFX Tool. Cari aja di Play Store. Banyak kok. Dengan settingan grafis kayak gini, ya nggak lancar-lancar amat sih. Tapi lumayan lah. Masih bisa dapat banyak kill. Sayangnya sensor-sensor di HP ini udah banyak banget yang dihilangin. Gyroscope nggak ada, buat kompas juga nggak bisa. Bagusnya sih, sensor GPS-nya bekerja cukup cepat dan akurat. Lokasinya nggak hilang-hilang, nggak loncat-loncat, jadi nggak takut tersesat. Asalkan ada cukup kuota internet. Dan satu lagi sayangnya, sensor sidik jari nggak ada. Tapi bagusnya, kamu bisa buka kuncinya pakai pengenalan wajah. Nggak cepet-cepet banget sih, tapi lumayan lah, bisa baca muka penggunanya untuk buka kunci. Untuk daya tahan baterai, udah nggak khawatir. Udah cukup awet. Kalau penggunaan alat teknologi gua yang fokus di sosial media dan browsing, HP ini masih mampu hidup seharian. Nah, kalau kameranya, mungkin ini satu-satunya HP sejutaan yang baru di launching tahun ini yang masih pakai kamera belakang jomblo. Nggak apa-apa sih, daripada dual kamera gimmick mending gini. Hasil foto-fotonya juga cukup oke, cukup tajam untuk kelas sejutaan.
Sementara kamera selfie-nya berkekuatan 8 megapiksel dengan tambahan fitur screen flash untuk selfie dalam gelap. Hasil foto-foto selfie-nya juga lumayan oke. Cukup oke untuk dipamerin ke sosial media. Iya, mobilnya dibuletin jadi bola. Siapa yang buletin ya mobilnya ya? Nggak tahu. Dan ini adalah hasil rekaman video dari kamera depannya. Kamera belakangnya berguncang, apalagi kamera depannya ini. Ya tapi lumayan lah, ini HP sejutaan. Jadi wajar ya. Dan segitu aja cerita saya mengenai ini, Honor 8A. Bagusnya sih ini HP. Desain dan build quality-nya udah lumayan rapi, terus juga udah ada LED notifikasi, dan layarnya udah gaya terkini. Tapi kurangnya itu tadi, sensornya banyak yang dihilangin. Oke, apa pendapat kamu mengenai handphone ini? Jangan lupa komentar, kali aja Honor dengerin masukan kamu. Akhir video saya Krita pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!